Ya, jadi begini, ada warga bilang IPL di sini tuh termasuk yang murah. Coba Anda bandingkan sekitar Anda gitu. Sedangkan sebenarnya kalau kita mau jujur itu banyak problem-problem. Itu problem fisik, belum lagi problem administrasi yang tidak tertib dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kalau IPL-nya dinaikkan, Ibu? Ada warga kan yang ngomong kita bayar IPL terlalu murah, makanya fasilitas yang diberikan juga fasilitas yang seadanya. Seadanya bisa ada tikus, boleh ada tikus, boleh ada kecoa, boleh ada nyamuk, hama itu nggak tuntas karena bayarnya terlalu murah. Meskipun bayar terlalu murah, kenapa semua unit itu bisa ganti lift? Liftnya itu total harganya berapa? Berapa M? Aku belum pernah ketemu ya bangunan-bangunan yang masih cuma berapa puluh tahun liftnya itu diganti total. Yang ada lift itu tuh maintenance, ganti spare part, bukan liftnya itu diganti semua. Itu total project berapa? Yang mana yang lebih penting harusnya kan itu yang dilakukan dulu. Ibu tahu nggak kalau masalahnya itu per lantai itu sering terjadi kebocoran atau retak. Jadi tembelan-tembelan per lantai itu loh, sambungan dari satu lantai ke lantai lainnya itu kentara sekali terjadi penebalan-penebalan. Oh. Nah itu kan sering terjadi kebocoran segala macam kan Nah, rembesan harusnya itu dong rembesan yang di. rembesan dari luar. Jadi ini ada suatu problem sepertinya problem struktur Bu, tapi kan butuh investigasi. Nah, iya Jadi mestinya loh. beberapa tahun lalu sekitar tahun 2023 itu ada warga yang minta suatu investigasi khusus mengenai mengenai kualitas struktur dari apartemen. Nah, hasilnya Tapi itu mana? Dipublikasi tapi nggak? tapi tidak ada respon Bu, didiamkan aja Bu. Oh, mestinya itu harus diusut dong. Kita mesti melapor ke bagian mana itu yang struktur utilitas bangunan tinggi itu. Loh, masalahnya ini kan warga kan sudah beli unit. Keamanan dan segalanya kan kita mesti ngerti dong. Mana boleh sih dimanajemenin sama orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ya kalau misalkan dapat keuntungan untuk kepentingan warga sendiri itu masih oke. Tapi kalau untuk kepentingan kantong sendiri, untuk untung perusahaan kan itu udah nggak bener. Jangan dijual lah unitnya, disewain aja supaya bisa dapat untung. Kalau udah dijual tapi supaya masih dapat untung masyarakat kita yang diiniin, ditagi-tagi terus dengan alasan bayarnya murah, dapat fasilitasnya standar, malah di bawah standar itu kan nggak bener. Harusnya mesti dicek itu peraturan gubernurnya seperti apa. Ya, Ibu emang berani protes, berani ngelawan. Kan selama ini kebanyakan warga itu selalu tidak berani, alasannya kan kita ngelawan gajah, Bu. Loh, masalahnya unit lu beli apa enggak? Kalau unit lu dapat gratis, kita tinggal gratis ya oke, nggak usah lawan. Tapi ini kan kita beli dan bayar maintenance. Kita beli dan bayar untuk tinggal. Sudah beli seperti sewa lagi bayar dengan orang yang membangun. Jadi sebenarnya kita beli apa baik apa sewa ya? Emang kayak gitu ya? Sudah beli terus Jadi disewa juga. IPL itu di dalamnya ada namanya sinking fund, Bu. Sinking fund itu dana untuk keadaan kondisi darurat seperti itu. Iya, dana kondisi darurat. Jadi bukan hanya IPL, Bu, Ya sebenarnya. terus itu dananya itu sekarang sinking fund-nya itu jumlahnya udah berapa? Maintenance, Bu, tapi nggak tahu kualitas maintenance-nya Ya bagaimana, makanya nggak mungkin lah kalau spare misalkan. partnya spare partnya kualitasnya bagaimana juga sebentar-sebentar rusak, Ya sebentar-sebentar rusak, Bu. betul, itu sebentar-sebentar rusak makanya diganti dengan mengeluarkan duit MM-an. Padahal tembok dari luar rembes-rembes itu nggak masalah. Orang lain yang tinggal mau sakit paru-paru kayak mau mau paru-paru basah mau apa tuh nggak digubris. Ya itu warga aja yang mau terima kondisi begitu. Lah masalahnya kan selama ini kan selalu disebarkan rasa takut, Bu, rasa takut melawan gajah, Bu. Jadi untuk menetralisir rasa takutnya itu Ibu datangkan tim loh. Yang protes itulah yang diintimidasi dengan berbagai macam cara, Bu. Ya kita sesuai jalur hukum aja kalau kayak begitu kita melakukan tuntutan hukum. Loh, tuntutan hukum nggak bakal menang kalau ngelawan gajah, Bu. Otaknya mereka selalu begitu di pikiran mereka.
Gimana? Ayo. Bukan hanya yang muda, yang tua-tua juga nggak ada nyalinya, Bu. Berarti kita mesti viralin dong. Viralin ya? Iya, betul. Viralin. Oh, pintar ya sepertinya. Viralkan. Lagi coba. Kita bayar parkir nih, per mobil berapa ya kan? Udah diterima parkirnya tapi resiko nggak dapat parkir, harus rebut-rebutan parkir. Nah kalau udah penuh ya jangan diterima dong pembayaran parkirnya gitu loh. Di tempat-tempat apartemen lain itu ada slot parkir tersendiri, lu udah bayar lu dapat slot. Malah ada yang ditulisin nomor mobilnya di tempat parkirnya. Ya, tapi tetap ada warga yang pemikirannya itu gimana ya? Mereka itu kayak analisanya dangkal gitu loh dan gampang aja ngikutin apa dibodohin tuh mudah sekali, Bu. Ibu punya saran nggak bagi warga-warga yang mudah dibodohin oleh mereka? Namanya kalau kita mau bayar, kalau mau pakai diskon, mau apa itu, pelayanannya tetap sama. Ya misalkan Kentucky, lu kalau dapat diskon, lu dikasih ayam ayam bangke yang kayak kemarin tiren mau nggak? Ya pasti komplain lah. Hmm, Meski murah, tetap aja lu mesti dapat barang yang juga standar standarnya itu yang sudah basic standarnya, bukan standar yang di bawah standar. ya. Kemudian kan Ibu tahu ada korban yang rumahnya kebocoran lama dibenahi, kemudian terjadi jamur, terjadi mebel yang rusak. Itu kan kebocorannya dari luar tuh, Bu. Ya itu harus dituntut itu. Ya sampai anaknya itu kan Minta sakit. ganti rugi dong. Ya masa bocor dari luar, kita kita tinggal terus boleh tuh bocor dari luar. Ya masalahnya itu kan banyak warga yang takut bersuara, takut komplain, banyak yang diteleponin atau di verbal atau Ya disuratin. karena malas ribet, orang pada malas ribet, Ya malas repot. Belum nanti kalau dibikin bikin emosi lagi. Ya kalau misalkan orang kalau tinggal di atas mau suruh benerin dari luar gimana caranya? Kalau nggak dikerjain dari manajemen, diberesin sampai bener-bener beres dong. masalahnya gini loh, Bu. Banyak warga itu mentalnya mental penakut itu loh, Bu. Ada saran nggak, Bu? Ya, kalau mental penakut ya mau gimana? Ya mesti dibantu orang yang mental kuat lah. Ya mesti kerja sama.